Muslim Muja Muju. Kali ini mengangkat tema yaitu penyebaran nilai agama melalui tradisi tari Badui dan tari Montrol. Dengan mengusung konsep tari Badui dan tari Montrol dapat dipahami sebagai proses di mana nilai-nilai agama dan spiritualitas diperkenalkan melalui ekspresi yang dituangkan pada seni tari dan memiliki peran penting dalam mempertahankan warisan budaya dan agama. Perpaduan antara tari Badui dan tari Montrol dapat menghasilkan gerakan yang indah tanpa menghilangkan unsur utama pada tarian tersebut. Dengan adanya maskot berupa kipas yang melambangkan bahwa Islam dapat memberikan kesejukan di tengah masyarakat dan adanya lambang Muhammadiyah sebagai penerang bagi umat Islam dalam menciptakan, mewujudkan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar di semua bidang dalam upaya menciptakan Islam yang rahmatan lil alamin. Dengan demikian, baik tari Badui maupun tari Montrol memiliki peran yang signifikan dalam penyebaran nilai-nilai agama dan spiritualitas melalui ekspresi seni tari yang kaya akan makna dan keindahan. Pesan-pesan agama dan kepercayaan dapat disampaikan dan diterima oleh penonton. Dalam konsep ini, tari tradisi tidak hanya berfungsi sebagai sarana sebagai sarana untuk memperkuat dan mempertahankan nilai-nilai agama. Bapak Ibu sekalian, mohon tenang. Mohon tenang. Sedang Mohon tenang. kita zikir masing-masing dulu Bapak Ibu untuk menjaga kondusivitas masing-masing. Insya Allah tidak apa-apa selagi kita dekat dengan Sang Kuasa. Bisa zikir masing-masing. Silakan dari mohon kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk tetap dalam kondisi semua yang kondusif agar kita semua dapat menikmati hiburan pada malam hari ini dengan hati yang gembira. Ini kan yang patikan itu loh Mbak. Ini masih goyang ya? Iya Mbak. Masih Mbak, kan duduk kan kerasa Mbak. Soalnya rasanya masih Oke, monggo Bapak Ibu bisa duduk kembali. Bisa dijaga kondisivitasnya. ini maskotnya kira-kira apa nih Mas Mukli? Kebayang nggak ini maskotnya apa nih? Oke. Maskotnya sepertinya kayak bunga ya Mas Mukli ya? Ayo bunga ya itu tadi. Oh Ya. kipas. Kipas Maskotnya warna. kipas. Boleh kota. Ibu wis metu. Ibu wis metu lho. Dari rombongan pertama, kafilah Forum Remaja Muslim Muja Muju bisa disaksikan saudara-saudara semua. Barisan dari kafilah pertama yang mengusung corak warna-warni ya seperti Mas Mukli. Di belakang ada warna biru. Warna biru, ada warna merah juga, warna putih. Ibu wis metu terus kok omah. Iki kembali gede tenan. Tapi masih makan lapang nanti. Kira-kira masyarakat kota Yogyakarta sudah siap apa belum menyaksikan hiburan kali ini? Sudah? Sudah siap? Oke, pendukungnya Forum Remaja Muslim Muja Muju, mana suaranya? Oke, yang utara nggak ada nih, yang utara. Mana suaranya pendukung Forum Remaja Muslim Muja Muju? Wah, oke, basisnya dari selatan ya berarti ya? Iya betul sekali Mas Mukli. Ya, baru menunggu persiapan dari Forum Remaja Muslim Muja Muju. Oke. Tanya nama Bapak.
kira masyarakat kota Yogyakarta udah pada makan belum nih? Aduh, pas sama dong. Kita juga belum ini. Tapi belum bekal nggak? Enggak, ya Allah. Oke, sepertinya dari Forum Remaja Muslim Jamu sudah siap. Disilahkan untuk dapat maju Nah biasa sih. Kalau sinyal. ke daerah display. Kalau anu sambung-sambungan. Lora. Forum Remaja Muslim Muja Muju mengusung tema penyebaran nilai agama melalui tradisi tari Baduy dan tari Muntro. Loh. Wah, negara di depannya. kaget tiba-tiba dibuka gitu. Baik, sembari menunggu rombongan selanjutnya nih, Mas Mukli, sepertinya kita mau perkenalan tagline. Kita punya tagline ini. Ya, ada tagline-nya kita ya? Ada, tentu saja ada. Teman-teman, kalau kita bilang Jogja Takbir Festival, jawab Gema Takbir Berkemajuan. Siap? Siap? Oke, pakai Mas Mukli. Gema Takbir Berkemajuan. Oke, 1, 2, 3. Jogja Takbir Festival, Gema Takbir Berkemajuan. Oke, nah sebenarnya udah terlihat tuh Masjid Al-Hidayah. Betul sekali. Oke, sekali lagi ya tagline-nya nih. 2, 3. Jogja Takbir Festival, Gema Takbir Berkemajuan. Oke, wah ini menarik sekali nih. masjidnya berwarna itu. Iya, pas itu ya coraknya ya. Cerah sekali. Sepertinya mengikuti tema Jawa ya.
ini Mas? Wayang. Wayang sepertinya. Wayang yang membawa punakawan ya? Punakawan tapi enggak. Sangat kental budaya Jawa sekali ya. Halo Mbak Aulia. Kita lihat di sebelah, Tuh, sudah mulai terlihat. Sudah Tempat mulai selanjutnya, terlihat. tampilan dari Masjid Jami Pertiwi Kuningan. Terlihat kapal pinisi ya. Kapal ya ini ya Mas ya, maskotnya. Layar kapalnya sudah mulai terlihat. Betul. Kapalnya sudah mulai menuju daerah persiapan. Kapalnya megah sekali ya, menyambut dari rombongan kafilah Masjid Jami Pertiwi Kuningan. Dengan lampu-lampunya. Warna-warni juga ya, Bang? Dan Masjid Jami Pertiwi Kuningan kali ini mengangkat tema The History of Cakradonya, merupakan kapal induk dari Kerajaan Samudra Pasai yang dikomandoi oleh Sultan Iskandar Muda. Kapal kerajaan Islam pertama di Indonesia tersebut juga digunakan untuk mempertahankan kerajaan dari serangan Portugis dan mendapatkan julukan Ospando del Mundo atau teror dunia dari Portugis. Berkat kapal Cakradonya, Samudra Pasai dapat mempertahankan Malaka dan dapat berdagang serta melakukan penyebaran agama Islam secara luas dan secara damai di Kerajaan Malaka. Dari Malaka pula lah agama Islam menuju kota-kota pelabuhan di utara Pulau Jawa. Samudra Pasai memiliki peranan penting dalam persebaran Islam yang dilakukan di beberapa daerah Islam Asia Tenggara, pesisir utara Jawa, Malaka, Trengganu, Patani, Brunei, dan lain-lain. Menurut Ahmad Mansur Suryanegara dalam bukunya yang berjudul Menemukan Sejarah mengenai proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia, terdapat 3 teori, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Dari ketiga teori tersebut, Islam masuk ke Indonesia dengan jalan damai melalui jalur perdagangan dan pusatnya berada di Malaka sebagai jalur sutra. Selain melalui perdagangan, Samudra Pasai juga menyebarkan agama melalui pernikahan. Salah satu peranan penting dikisahkan melalui hikayat Banjar bahwa Putri Pasai menikah dengan Raja Majapahit. Putri Pasai tersebut mendapatkan izin untuk tinggal di Ampelgani, Jawa Timur, serta mengislamkan daerah tersebut. Hal tersebut akan menjadi cikal bakal munculnya Pangeran Bonang dan Pangeran Giri dengan pendidikan yang diajarkan oleh Putri Pasai. Samudra Pasai yang terletak di Provinsi Aceh menginspirasi Jami Pertiwi untuk menampilkan budaya Aceh sebagai simbol penyebaran Islam pertama di Indonesia. Budaya Aceh ditampilkan melalui musik dan display tari Ratu Jaro, properti display gunungan yang menggambarkan persebaran agama Islam hingga ke Pulau Jawa. Masuk ke nomor urut keempat dari Angkatan Muda Muhammadiyah Kadipaten. Merupakan 2 tokoh besar Islam Nusantara dan keberhasilannya menyebarkan risalah Islam pada masanya masing-masing, yaitu Sunan Kalijaga dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sunan Kalijaga dalam dakwahnya memanfaatkan kegeremaran masyarakat, salah satunya dengan memanfaatkan media seni dan budaya. Dari hal ini, ia berhasil mengislamkan masyarakat Jawa yang dahulu sangat kental dengan tradisi Hindu-Buddha secara halus dan tanpa paksaan apapun. Kiai Haji Ahmad Dahlan dikenal sebagai ulama yang jujur dalam memperjuangkan ajaran Islam secara rasional dan modern. Kiai Haji Ahmad Dahlan bercita-cita membangun kehidupan berkemajuan dan mengembalikan ajaran Islam dan kehidupan umat Islam pada Al-Quran dan Al-Hadis. Gagasan mulia tersebut berhasil dihadirkan melalui organisasi yang dirikannya, yaitu Muhammadiyah. Prinsip dakwah Sunan Kalijaga yang adaptif, toleran, dan bijaksana ditunjukkan dengan semangat dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memajukan peradaban umat Islam dengan senantiasa
masakan Jawa identik dengan tradisionalitasnya. Kami kurang sependapat dengan sematan kepada keduanya, karena menurut kami, Jawa dari zaman Majapahit hingga Mataram Islam merupakan peradaban yang sangat maju di zamannya. Kesimpulan kami, Muhammadiyah dan Jawa mempunyai satu nafas yang sama, yaitu berkemajuan. Lalu yang tidak kalah penting adalah bergembira, karena gembira merupakan perwujudan dari ridhonya kita terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu baik ataupun buruk, kita harus menerima dengan 100% ikhlas. Baik, rombongan dari Komaria, Komarudin dan Al Hidayah sudah mulai memasuki area display. Sebelumnya selamat datang kepada Bapak Wali Kota Yogyakarta, Bapak Siji Raharjo MD yang telah hadir di tengah-tengah kita semua. Dan selanjutnya kita akan saksikan bersama Tiga, dua, satu, mulai. Dari PA Al-Amin Wirabraja. Iya, dengan maskot yang sangat megah sekali, siap menyambut pandangan kita semua, memanjakan mata kita semua. Kita bersiap. Oke, dengan tema Islam berkemajuan bersama Muhammadiyah dan budaya. Muhammadiyah bersama organisasi otonom seperti Pemuda Muhammadiyah, Nasihatul Aisyah. Dalam perspektif Muhammadiyah, Islam merupakan agama yang berkemajuan. Hal ini senada dengan istilah Islam berkemajuan yang digelorakan pada Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta. Islam yang berkemajuan ialah Islam yang memancarkan pencerahan bagi kehidupan, termasuk dalam ranah emansipasi dan humanisasi. Tak lupa Islam berkemajuan selalu berkesinambungan dengan budaya, khususnya untuk daerah istimewa Yogyakarta. Budaya Jawa sangat melekat pada Muhammadiyah dalam memajukan Islam yang lebih modern untuk membawa kemajuan bagi peradaban umat manusia. Yogyakarta sebagai kota yang mempunyai ciri khas dan keunikan, secara khusus mempunyai struktur bermakna filosofis simbolis, yaitu berdasarkan garis imajiner yang diyakini membentuk garis lurus dimulai dari Gunung Merapi, kemudian Tunggu Jogja, lalu titik pusat di Kraton Ngayogyakarta dan ujungnya dengan Segoro Kidulnya. Muhammadiyah juga sebagai poros agama di Indonesia pasti juga mempunyai garis imajiner untuk memajukan Islam agar tidak melenceng dari adat istiadat dan budaya. Dan mari kita saksikan PA Al-Amin Wirabraja. 3, 2, 1, mulai. Kita sambut setelah ini. Nah, ini ada maskot dari Al-Amin dulu ya. Selanjutnya kita sambut kafilah yang kedua. Dari mana, Mbak? Dari Taman Melati Masjid Kuba Suryawijaya. Taman Melati Masjid Kuba Suryawijaya kali ini mengangkat tema dakwah merata layaknya air. Maksud dari dakwah merata layaknya air adalah suatu ungkapan bahwa berdakwah memang harus merata ke seluruh penjuru pelosok dunia agar umat manusia mengenal Islam beserta risalahnya. Karena itu adalah tugas kita sebagai umat muslim untuk
untuk mengenalkan agama Islam kepada siapapun dan dengan rintangan apapun selainnya air yang merata dan memenuhi ruang. Lampion atau maskot kapal, maksud dari maskot kapal menggambarkan sesuatu yang berjalan di atas air atau sesuatu yang mengarunginya. Dan juga ada lampion bulan-bulan dengan tulisan menggambarkan setiap air pasti menghasilkan gelembung yang di sini digambarkan sebagai buah dari sebuah usaha. Dan sepertinya kafilah Taman Wati Masjid Kuba Surabaya. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kafilah yang ke-8 dari Assalam dan Muhtadin dari Kota Gedung. Jemaat takbir yang menceritakan kisah raja ketiga, yakni Sultan Agung yang berjuang memerdekakan masyarakat Islam dengan berperang melawan pasukan VOC yang dipimpin oleh Jan Pieter Johnson. Tempat unggul dari pertemuan pertama, pasukan Mataram menguatkan barisan dengan memasangkan kuda-kuda di depan pasukan VOC yang tersisa. Dengan kekuatan takbir, pasukan Mataram menang dengan mengumandangkan Allahu Akbar. Lampion Jawa, panah dan tombak merepresentasikan alat perang tradisional yang digunakan pasukan Jawa. Lampion VOC, senapan merepresentasikan alat perang modern yang dimiliki dari bangsa Barat, dan kipas menjadi salah satu simbol wanita Belanda. Musik perpaduan antara musik gamelan dan drum band merepresentasikan gelora perang antara pasukan Mataram dan VOC. Maskot, sebuah meriam mengibaratkan persenjataan yang digunakan pasukan VOC saat melawan pasukan Mataram. Dan mari kita saksikan bersama kafilah Assalam dan Muhtadin dari Kota Gedung. 3, 2, 1, mulai. Tampak maskotnya yang berwarna kulit, warna kuning dan
dengan warna biru. Masjid Az-Zahri kali ini mengangkat tema Tasbihul Harokah Islamiyah yang memiliki arti gerakan pembaharuan Islam. Di era saat ini perlu adanya Tasbihul Harokah Islamiyah untuk melakukan pembaharuan demi menampilkan wajah Islam yang benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh alam. Menanamkan prinsip kerahmatan yang menyebar secara luas tanpa memandang perbedaan kebangsaan dengan mengurai sikap yang membelenggu kebenaran Islam dalam satu pandangan sempit yang anti perubahan dan perlu dilakukan usaha serta proses untuk menanamkan kesadaran pentingnya memahami Islam sebagai agama yang senantiasa sesuai dalam memberikan kemaslahatan kepada manusia pada zaman yang terus berubah. Di zaman dahulu, Kiai Haji Ahmad Dahlan memang sudah ada risalah Islam berkemajuan yang secara substantif memiliki visi untuk menghadapi permasalahan dinamis dan kompetitif. Namun, adanya gerakan pembaruan diharapkan dapat selalu mengupayakan untuk berlandaskan pada tauhid, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, menyebarkan keadilan dan mewujudkan rahmat bagi seluruh alam demi cita-cita kesehatan yang meriah untuk Masjid Az-Zahri. Luar biasa. luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Nanti dipegangin ke, agak dipegangin. Tentunya yang dipadukan dengan musik gamelan sendiri yang masih ada unsur bawahnya. Luar biasa sekali ya musiknya ya. Selanjutnya kita ada kontingen yang ke-10 ya. Dari Al-Huda Kebarakan Kidul Berbangsa dengan tema Langit, Bumi dan Seluruh isinya bertasbih dan bertakbir mempersatukan Islam Nusantara untuk bangkit. Senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Isra ayat 44 yang artinya langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh dia maha pengampun, maha pengampun. Dari hal tersebut kami mempresentasikannya dalam kontingen Masjid Al-Huda dalam melakukan syiar Islam di Festival Takbir ini. Kami meyakini dengan semangat takbir untuk menyiarkan Islam, langit, bumi dan seluruh isinya akan didukung dengan caranya sendiri. Karena kita sebagai umat Islam juga merupakan bagian dari penghuni bumi. Terkhusus di Indonesia sebagai muslim terbesar di dunia, kita memiliki identitas Islam kita sendiri yang keanekaragaman budaya Nusantara. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Pak Huda. Luar biasa sekali. Setelah Masjid Al-Huda kita sudah disambut kembali dengan yang akan tampil di hadapan kita semua dari kafilah generasi Halafi Masjid Hidayat yang kali ini mengangkat tema mengenai peran Muhammadiyah dalam memajukan Islam di Yogyakarta. Risalah Islam Berkemajuan merupakan reaktualisasi pemahaman fungsional Islam sejak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Risalah tersebut secara substantif menjelaskan visi kemanusiaan di tengah pergaulan dunia yang semakin dinamis dan kompetitif. Bulan Indonesia, tepatnya pada tanggal 8 Juni 1320 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi, merupakan momentum penting lahirnya Muhammadiyah. Dilihat secara umum cikal bakal lahirnya Muhammadiyah berawal dari kekhawatiran sosial, agama, dan moral. Kelahiran sebuah gerakan Islam modernis terbesar di Indonesia yang melakukan perintisan atau pelaporan pemurnian status pembaharuan Islam di negeri berpenduduk terbesar Muslim di dunia. Sebuah gerakan yang didirikan oleh seorang kiai alim, cerdas, dan berjiwa pembaharu, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darmi,
dari Kota Santri, Kauman, Yogyakarta. Baik, dari kafilah generasi Haroki Masjid Hidayah, sudah siap? Oke, sudah siap? Sepertinya kita akan menyambut bersama rombongan selanjutnya, Mas Mutu. Rombongan selanjutnya dari Masjid Jogokarya. Pengambilan tema masjid sebagai penggerak kampung Jogokarya yang berbasis budaya Kota Yogyakarta merupakan sebuah gambaran bahwasannya dakwah dari Yogyakarta ini telah lama dilaksanakan di Masjid Jogokarya, maka terwujudlah maskot berbentuk Masjid Jogokarya. Masjid sebagai pusat kegiatan dan pembinaan masyarakat menjadi wadah yang mampu memperkokoh identitas lokal, memelihara tradisi dan menggerakkan pembangunan berkelanjutan yang responsif terhadap budaya dan kearifan lokal. Keberanian dalam bersiar kami wujudkan melalui warna merah. Kejayaan kami dalam bersiar tertuang pada corak emas yang melambangkan keberhasilan kami dalam menyampaikan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar seperti kepribadian Muhammadiyah. Warna biru dan silver dengan ciri khas ornamen Yogyakarta melambangkan bahwa kami bersiar dari kota Yogyakarta yang bersenjatakan panah, tameng, dan tombak, layaknya prajurit perang zaman dahulu yang masih menggunakan alat perang tradisional. Mengungkapkan sikap teguh, keindahan serta kedamaian dalam bersiar kami wujudkan melalui tarian-tarian yang kami bawakan dengan drum band dan tubuh sebagai berasma kami dalam bersaksi. Yang pada acara malam hari ini masih dalam Sanjungan Satu mengangkat tema AI dengan kebudayaan modern. Waktu kurang 1 menit.
An-Nuha Purbayan. Ya, selanjutnya kontingen kafilah yang ke-15 dari An-Nuha Purbayan. Langsung tema Spirit of Satria Gatot Kaca. Pada Bisa Agung Mahabharata, kita mengenal tokoh besar kunci kemenangan Pandawa saat perang Bharatayuda. Ia adalah Gatot Kaca. Identik dengan simbol bintang di dada, menggambarkan karakter menerangi yang gelap. Kerap dipanggil obat kawat Balung Musi, menjadi gambaran bagaimana ia gagah dan kuat. Kami, anak-anak Nurul Huda, An-Nuha, kagum dan meladani tentang cara berdakwah pada saat awal-awal penyebaran Islam di Nusantara menggunakan media wayang. Mengenalkan agama dan budaya dapat jalan beriringan bukan berseberangan. Yogyakarta dikenal sebagai gudang seni dan budaya. Melestarikan budaya menjadi cara kami menuangkan kreativitas dan memperluas dakwah. Gatot Kaca menjadi inspirasi kami. Semangat tak pernah padam, tidak kata menyerah dan belajar dari kesalahan lalu dipelajarinya. Menjadi sebagai satria menjadi semangat yang akan kami wariskan kepada generasi penerus kami nantinya. An-Nuha Purbayan sudah siap? Sudah siap? Oke, kita hitung. 3, 2, 1, mulai. Ini bagus ya Mbak ya. selatan Bisbal bisa dibukakan jalan tol ambulans agar bisa lewat.
Mohon kerjasamanya untuk yang berada di selatan display bisa dibukakan jalan agar ambulans bisa lewat. Oke, tolong dibukakan jalan di sisi selatan, dua ambulan akan lewat. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan yang mulia. Oke, terima kasih untuk warga Jogja yang sudah memberikan jalan. Ini adalah pengambilan terakhir dari formasi gedung tengah yang mengangkat tema Rahmatan Alamin. Adalah tentang kasih sayang dan kebaikan dalam agama Islam, menggambarkan tentang toleransi, empati, dan penerimaan terhadap semua individu. Sejak zaman prasejarah, Nusantara telah menjadi pintu gerbang perdagangan lintas negara. Masyarakat Nusantara pun telah terbiasa dengan segala macam perbedaan, baik dari segi suku, ras, bahasa, adat istiadat, dan agama. Tidak ada catatan sejarah yang mengatakan bahwa ketika itu terjadi pertikaian atau bahkan pertempuran antar agama terjadi di Nusantara. Dengan bukti kerajaan-kerajaan yang berbeda, negara dan damai berdiri berjaminan dengan kekuatan kesultanan Islam dengan adanya toleransi yang tinggi. Pada kesempatan sebelum larut dengan doa, izinkan kami menutup dengan patah atau dua patah kata. Tentunya kami hadir dengan segala ikhtiar dalam bentuk migunan itu merapen liang bagi kita semua, tanpa henti berpikir untuk berimplementasi nyata tentang memanusiakan sesama, menyalakan api semangat kembali kepada mereka atau kalian yang terpinggirkan karena stigma, dan juga tentang keberanian menampilkan citra kota Yogyakarta sebagai poros multi etnis dan sentral budaya Nusantara harus benar adanya dan bukan
bukan hanya kisah semu belaka. Kami formasi Nyawi tidak disiji, menjunjung tinggi toleransi di kota Jogja ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Oke, waktu habis. Tepuk tangan yang meriah untuk